Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya dia untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila menimpa engkau akan duka cita, maka hendaklah engkau syukur. Diam, ya, diam. Maka hendaklah engkau diam. Sukun itu terbagi tiga. Satu, disebut dia adalah sukun qaul, artinya adalah perkataan. Kedua adalah sukun harkat, artinya gerak. Tiga, sukun iradah, artinya kehendak. Jadi kata musannif, orang yang sudah sampai arif, mereka itu bila tertimpa duka cita menimpa, maka dia sukun saja. Artinya diam, tenang. Dibagi oleh beliau sukun terbagi tiga. Sukun qaul, diam ucapan, diam gerakan, tindakan, diam dalam kehendak. Dan barang siapa ada waktunya sukacita, siapa saja yang mendapatkan kesenangan, sukacita, maka tiada sunyi ia. Makna tiada sunyi ini tidak terlepas ia. Maka tiada sunyi ia
kalanya ketahui baginya sebab. Dan barang siapa ada waktunya sukacita, maka tiada sunyi atau tiada lepas ia kalanya ketahui baginya sebab. Sampai sunyinya, koma itu. Dan barang siapa ada waktunya sukacita, senang, gembira, maka tiada sunyi ia, maka tiada lepas ia. Artinya tidak tidak bebas, terikat dia bila seorang itu mendapatkan kesenangan. Kalanya ketahui baginya sebab. Bisa jadi dia tahu apa sebabnya dia gembira itu. Kalau dia mendapatkan kegembiraan, bisa jadi dia mengetahui yang menyebabkan dia itu daripada gembira. Maka segala sebab sukacita itu 3 perkara pula. Berarti apa yang menyebabkan seorang itu gembira? Maka terbagi 3 perkara. Ibu, bapak mendapatkan suatu berita gembira, pasti tahu apa sebabnya. Ada kegembiraan di dalam batin gembira, pasti tahu apa yang menyebabkannya itu. Nah, maka segala sebab sukacita itu, kesenangan itu 3 perkara. Apa saja itu? Yaitu bertambah dalam taat. Orang kalau semakin meningkat ketaatannya, maka dia semakin tahu hatinya telah gembira. Atau bertambah daripada dunia dengan kasab atau barang sebagainya, atau beroleh puji daripada manusia. Apabila datang padamu kegembiraan atau gembira, bahasa kitabnya apa? Kobat atau basat? Kobat atau basat? Basat. Apabila datang padamu kegembiraan, yaitu basat, maka tiada sunyi, tiada terlepas. Iya, tiada terlepas. Iya, kalanya, ada kalanya, maksudnya ia mengetahui sebabnya. Mengetahui sebabnya. Sebab apa itu? Sebab basat itu. Mengetahui ya sebab itu. Nah, ini kegembiraan. Basat itu. Seorang yang mendapatkan kegembiraan atau basat, maka dia tidak terlepas daripada hal yang demikian itu. Dan dia mengetahui apa yang menyebabkan dia itu basat. Apa saja sebab sukacita itu? Nah, apa saja sebab daripada basat itu? Maka sebab sukacita atau basatun, maka sebab sukacita
Sukacita atau basat itu 3 perkara. Ada 3 perkara. 1. Apa saja itu? Pertama, bahwa mendapat hati gembira. Gembira itu pasti ada sebab. Bagi orang yang arif, bagi orang yang ma'rifat, maka mereka itu mendapatkan kegembiraan, mengetahui. Maka pasti gembira mereka itu ada sebab. Sebabnya apa? Bertambah ketaatan mereka itu. Bertambah ketaatan mereka itu. Orang kalau sudah dia beribadah, nambah ketaatan, gembira. Hatinya itu lempang, hatinya itu berbunga-bunga bila ketaatan itu bertambah. Sempurna ibadahnya, baca Qur'annya sempurna, khatam kitabnya sempurna, maknanya tahu, menjadi bertambah dia. Ini adalah sebab seorang itu gembira atau sukacita. Yang kedua, apa yang menyebabkan seorang itu dia atau bertambah daripada dunia dengan kasab? Yang kedua, bisa jadi sebabnya itu bertambah dunia dari kasab. Apa kasab itu? Usaha atau barang sebagainya. Berdagang, modalnya, kemudian dia mendapatkan laba, untung, ini kan bertambah nih. Ini bisa jadi menyebabkan seorang itu bahagia. Dunianya bertambah dari kasabnya, apa yang dia usahakan. Atau bisa jadilah yang lain selain daripada dunia, selain daripada usaha, pekerjaan yang tidak ada dapat pekerja, kemudian dia dapat kerja yang sudah bertahun-tahun, istrinya bangga, istrinya senang, suaminya senang, suami naik jabatannya, naik pangkatnya. Bisa jadi ini menambahkan daripada dunianya, maka bertambah pula sebab sukacita itu. Bertambah dunia dari kasabun, apa yang diusahakannya. Kasab itu usaha, kerja, apa saja. Ini sebab seorang itu menjadi gembira. Karena yang dia cari itu adalah dunia. Dia cari itu adalah dunia. Ini golongan yang mana ini? Golongan apakah bertambah ketaatan? Bagi orang yang beriman ini. Bagi orang yang ma'rifatullah, kalau sudah bertambah ketaatannya itu, tidak pernah melakukan sunat, tidak pernah melakukan puasa sunat, tiba-tiba dia melakukan puasa sunat, gembira, senang hatinya, alhamdulillah ya Allah bisa melakukan puasa sunat, alhamdulillah ya Allah bisa melakukan tahajud, alhamdulillah ya Allah bisa khatam Quran. Ini bertambah. Bila mereka itu mendapatkan keduniaan, alhamdulillah ya Allah naiklah jabatan sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah ya Allah, selama ini enggak ada OT jadi ada OT. Jadi bertambah. Nikmatnya dunia bertambah. Itu golongan manusia yang apabila dia gembira. Kemudian yang ketiga adalah bertambah atau beroleh dia
bertambah atau beroleh dia, beroleh atau memperoleh, bisa jadi ya, memperoleh. Apa dia memperoleh? Pujian manusia, pujian dari manusia. Nah, ini bisa jadi dipuji oleh manusia, disenangi oleh manusia, kemudian disanjung-sanjung oleh manusia. Misalkan saja kita punya anak kita yaitu ada bakatnya, kemudian tampil ke depan. Pasti ini tanya anak siapa nih? Tanya anak siapa nih, berbakat, kreatif, banyak hafalannya. Nah, saat di situ dipuji anaknya, yang gembira itu orang tua. Jadi orang tuanya sebab gembira itu karena pujian dari manusia. Alhamdulillah, ibu bapak begitu dermawan. Nah, ini makna daripada sebab gembira basat itu. Bisa jadi itu dari 3 perkara. Bisa jadi dia gembira. Apa saja yang dipuji oleh manusia, maka dia gembira. Gembira. Jadi tidak ada yang tak gembira itu. Berarti dia bukan manusia. Dia gembira. Tapi menyikapi kegembiraannya itu yang maksud orang arif billah itu. Dia pasti gembira. Alhamdulillah. Waktu saat dia gembira, apa dia ucap? Alhamdulillah. Semua itu pujian Allah. Dia datang, gembira itu datang. Bapak kenapa enggak gembira? Ayah kenapa enggak gembira? Saya dapat juara 1 loh. Enggak ada menggembira. Tidak mungkin orang tua tidak gembira. Ayah kenapa tidak gembira? Kan sudah naik jabatan. Jarang ada sedih. Kok sedih? Udah naik jabatan. Gembira, kita harus gembira. Nah, artinya takut nanti ketika naik jabatan semakin ayah jauh dari masjid. Itu jarang ada tuh. Jarang ada kan? Semakin dulu dia minta, ya Allah, pekerjaanku belum dapat, ini belum dapat. Ya Allah, saya ingin ke masjid. Bila nanti sudah ada pekerjaan, sudah bila gaji cukup, saya nanti beli kendaraan. Begitu ada, lupa dengan masjid lagi, lupa dengan Allah. Ya seperti Salabah itu. Maka cara menyikapi bagi seorang itu, bila dia dapat gembira, ya gembira, syukurin. Bagaimana cara kita gembira, kemudian syukurin. Nah, golongan manusia ini, ya ini yang ketiga nih. Yang kedua, jadi ada sebab-sebab seorang itu dia gembira. Tidak ada, mereka itu tidak ada sebab. Nah, ini poin-poinnya ya. Bila ini ibaratkan ini, kalau kita ambil nih judulnya ini solusi dalam kehidupan. Bila datang duka cita, bagaimana solusinya? Bila dalam gembira, bagaimana solusinya? Maka qobat dan basat itu harus ada bagi orang yang ma'rifatullah. Harus ada. Dia harus dipahamkan dulu, bukan langsung diamalkan, enggak. Jadi bagaimana cara mengamalkan kalau belum paham apa itu qobat, apa itu basat? Bertahun-tahun memahaminya baru bisa mengamalkan. Dia mengamalkan bukan dia mengamalkan hafal tidak. Langsung masuk mendarah daging. Makna daripada qobat, makna daripada basat itu tersendiri. Nah, dan maka apabila datang atasmu suka daripada salah suatu daripada sebab itu, andai kata datang gembira salah satu ini, dari salah satu ini, apabila datang gembira dari salah satu ini,
datang kegembiraan dari salah satu di atas, dari sebab di atas, apabila datang gembira daripada salah satu yang di atas yang disebutkan tadi, bertambah ketaatan, bertambah dunia apa yang dia usahakan dan sebagainya, dagangnya bertambah, pekerjaannya bertambah, pesanan orang banyak orang memesan dia bertambah, modalnya bertambah. Yang ketiga, bertambah akan peroleh pujian dari manusia. Bila ada salah satu daripada tiga ini, kata musannif, ya, maka ubudiyah itu menghendaki. Maka ubudiyah itu menghendaki. Maka ubudiyah itu menghendaki. Maksudnya apa? Jika tiga ini kegembiraan sebab ada pada diri kita, yang menimpa, yang dapat pada kita, ya, misal tadi yang gembira, dagang laku, dagang laris, ya. Kemudian suami naik jabatannya, istri gembira, suami gembira, istri gembira, anak ranking, dia memiliki nilai tinggi, hafalannya bertambah, itu gembira. Nah, bila salah satu yang demikian ini, maka ubudiyah itu yang menghendaki. Artinya engkau dituntut untuk daripada beribadah. Dituntut untuk beribadah. Maka ubudiyah itu menghendaki. Dari tiga ini bila ada, maka yaitu ubudiyah. Maka ubudiyah ini, arti ubudiyah adalah ibadah. Ubudiyah dan ibadah inilah yang dikehendaki. Langsung bersyukur ini. Bila dapat rezeki, buat syukur. Bila dapat rezeki dia, ibadah kepada Allah, angkat tangan kepada Allah. Kalau kita kan bersyukur, syukurnya itu bisa jadi dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan kolbu, hati. Nah, jadi bukan hanya dengan perkataan saja, perbuatan, tapi ibadah juga makin meningkat gitu maksudnya. Ibadahnya meningkat lagi. Yang biasanya jarang berjamaah, jadi rajin berjamaah. Yang biasanya jarang ngaji, rajin dia makin mengaji. Kenapa? Karena Allah beri kegembiraan, bertambah dunianya. Apa yang dia usahakan. Dahulu tidak ada rumah, sekarang punya rumah, ada usahanya, maka dia makin tambah ibadahnya. Dahulu dia belum ada mobil, sekarang sudah ada mobil, makin bertambah ibadahnya. Itu bila dia mendapatkan salah satu daripada tiga ini. Bahwa engkau lihat asar nikmat. Nah, ini dia. Bahwa engkau lihat asar nikmat. Coba lihat. Apa bekasan nikmat? Asar nikmat. Asar nikmatun. Ini asar nikmatun, bekas nikmat yang menempel. Bekas nikmat yang engkau dapat. Lihat ini. Nah, lihat bekas nikmat. Lihat bekas nikmat itu. Allah berikan kepada kita kegembiraan, itu adalah daripada
basar, gembira. Itu adalah nikmat yang menempel pada diri kita, melekat. Bahwa engkau lihat asar nikmat, bekas nikmat dan karunia daripada Allah Ta'ala atasmu. Dan jangan engkau lihat daripada bagian suatu bagi dirimu. Kira-kira paham nih kalimatnya? Setengah baris, saya ulang lagi. Bila engkau lihat asar nikmat, bahwa engkau lihat asar nikmat. Apa tadi asar nikmat? Bekas nikmat itu. Dan karunia daripada Allah. Dan karunia maksudnya bekas karunia Allah. Sebab ada dan di situ. Dan karunia daripada Allah Ta'ala atasmu. Dan jangan engkau lihat daripada bagian suatu bagi dirimu. Paham nih? Baca paham? Ini dulu paham? Hah? Ngarahnya ke sana. Hah? Oleh Ria itu memamerkan amalan. Memamerkan amalan dia. Ngarahnya kemana? Dia nggak boleh takabur, tapi kurang tempat ngarahnya. Artinya apa? Bila dia mendapatkan nikmat dan itu karunia, seperti tadi misalnya seorang dia bekerja berpuluh tahun menjadi anak buah lah, ya kan, bawahan tiba-tiba naik. Nah, maka itu bekasan nikmat itu, dan itu karunia Allah itu, karunia Allah. Nah, jangan engkau lihat itu daripada dirimu, tapi lihat itu daripada karunia Allah. Itu daripada Allah. Artinya, bila nikmat yang datang kepadamu asar nikmat karunia Allah daripada tiga ini, salah satu idea ini, bisa berbuat taat. Itu sebab siapa? Nah, sebab Allah lah yang mendatangkan kita ketaatan. Rumah kita ada, rezeki kita ada. Itu sebab dari mana? Allah. Jangan ini kita katakan, saya ini berusaha diri saya sendiri. Nggak ada saya berdoa, nggak ada saya sholat, nggak ada saya ini. Ini adalah pemikiran daripada Mu'tazilah. Mereka itu berkata bahwasannya adalah tidak ada campur tangan daripada Tuhan. Usaha itu saya yang lakukan. Nah, makanya ketika seorang itu diberikan nikmat, dia langsung mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan karunia kepadaku, Engkau berikan karunia anak kepada kami, Engkau berikan karunia kepada kami, nikmat-nikmat yang luar biasa. Kami masih bersyukur kepadamu ya Allah. Orang lain susah untuk mencari rumah kami, Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya Allah. Orang lain susah untuk mencari, kami susah untuk mencari, menuntut ilmu. Kami sudah mendapatkan ilmu ini bertambah. Ini bukan karena hasil usaha Bapak sendiri. Kalau enggak saya nih, kalau enggak kita gerakkan, kalau enggak ini mengaji saya, enggak akan bisa saya. Artinya Allah telah memberikan karunia. Maka ubudiyah kita semakin meningkat. Nah, itu dia. Ubudiyah. Bila seorang itu meningkat ubudiyahnya, itu menunjukkan dia rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karunia itu tadi. Dari tiga ini. Jangan menganggap bahwasannya hasil usahanya diri. Jangan lihat dirimu, tapi lihat itu bahwasannya daripada Allah Ta'ala atasmu. Saya jawab secara umum itulah kalimatnya. Tapi secara surah kitabnya ini yang harus kita ketahui. Dari mana datang, kemana domirnya ini. Begitu. Bila untuk menyampaikan, mengajar atau dia itu mengulang-ulang kita maksud dan tujuan musannif di sini. Jangan memandang diri kita kalau sebagai itu wasilah dari orang, ya itu wasilah dari dia, bantuan, dibantunya kita. Itu wasilah. Hakikatnya itu datangnya Allah yang berikan kepada kita satu kegembiraan. Nah, ya, tingkatkan ubudiyahnya.
Berarti kita dituntut untuk berubudiyah. Dan adapun dalam bertambah taat itu, maka hendaklah engkau melazimkan dia. Makna melazimkan tadi. Dan dalam bertambah taat itu, maka hendaklah engkau melazimkan dia. Berarti musannif menjawab kalimat yang ketiga dulu ni, kayak bagian ketiga, melompat depan dia kan. Menjawab yang ketiga. Menjawab yang kedua. Bila kamu mendapat usaha, hasil usahamu, dapat labamu, maka jangan kamu katakan daripada ini hasil usaha saya, tapi dari Allah. Yang kedua, bila bertambah ketaatanmu, bila bertambah ketaatanmu itu, maka hendaklah engkau melazimkannya. Apa tu? Misalnya jarang pernah baca Al-Quran, tiba-tiba ini kan bertambah, maka lazimkan olehmu, teruskan, jangan putusin. Bila kamu diberikan ketaatan kepada Allah dalam ibadah seperti menuntut ilmu, teruskan, jangan berhenti. Bila berhenti, menunjukkan kamu bahasanya yaitu tidak mensyukuri atas nikmat Allah berikan ketaatan. Jadi taat itu nikmat itu tuh, ya, nikmat. Maka terusin, itu bekasan nikmat itu, lazimkan olehmu akan dia. Itu yang pertama dan kedua, berarti mengambil pembahasan di 2 3. Dan takut hilang daripada karuniakan atasmu, dan takut hilang daripada dikaruniakan atasmu, maka adalah engkau binasa. Takut Pak, enggak dapat ngaji, enggak dapat solat subuh, takut. Ini, ya Allah, enggak dapat saya ngaji, ya Allah, enggak dapat saya solat subuh, ya Allah, enggak dapat saya baca Quran. Takut dia. Kenapa? Karena bila dia ini tidak dia dapatkan, dikhawatirkan Allah tarik lagi nikmat ketaatan itu. Allah tarik. Dia tidak dapat merasakan, hilang, dan takut hilang daripada yang dikaruniakan atasmu. Coba, yang Bapak sekarang ini yang sudah merasakan nikmat ibadah, nikmat ketaatan, nikmat menuntut ilmu, tiba-tiba ditarik oleh Allah, itu merasa kayak kehilangan intan permata. Tidak tahu lagi, tak ada lagi pengajian, tidak ada lagi ini hilang. Makanya ketika ada, terusin, jangan putus. Masjid kita ni ada majelis ilmunya, terusin, jangan putus. Apapun rintangannya, apapun godaannya. Ibadah salat subuh, zuhur, asar 5 waktu, terusin. Yang dahulu tidak pernah berjamaah, sekarang berjamaah, itu nikmat diberikan oleh Allah. Terusin, jangan putusin. Nah, istiqomahkan kalau bahasa gitu. Terusin, lazimkan, senantiasalah olehmu akan nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan menjalankan ketaatan. Bila berhenti engkau daripada ketaatan itu, bila berhenti dalam menuntut ilmu, bila berhenti di dalam ibadah, itu tanda Allah telah tarik nikmat. Enggak dapat lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh orang arif billah. Mereka bila bertambah taat, besok dia tidak dapat melakukan, takut engkau tarik lagi hidayah ini ya Allah. Engkau tarik lagi ketaatan saya, maka susah untuk berbuat. Dimulai dari awal berat Pak. Makanya yang malas itu buang. Ayah enggak gaji. Aduh malas. Dari capek di situ bisa. Dari capek itu malas ya Allah. Tapi dia walaupun di dalam, ya Allah, jangan engkau cabut nikmat dalam hatiku itu menuntut ilmu. Jangan ya Allah. Walaupun kita uzur, tapi nikmat ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Kalau sudah dicabut, memupuknya berat lagi. Apa yang nanti bisa saya sampaikan ini, aduh, nolak saja. Kenapa? Kebaikan nur di dalam hati seseorang itu udah redup. Tapi kalau sedikit kita sampaikan tentang ketaatan kepada Allah, itu hatinya berkilau.
Kenapa? Karena hidayah Allah melekat pada dirinya. Asar nikmat tadi itu. Nikmat yang diberikan oleh Allah membekas. Itu yang pertama. Dikhawatirkan nanti binasa. Dan dalam bertambah dunia itu yang ketiga, yang kedua. Dan bila bertambah dunia itu, maka yaitu nikmat pula. Dan takuti olehmu daripada yang tersembunyi dari kebinasaannya. Takut nanti usahanya itu tiba-tiba nih kita diberikan nikmat oleh Allah. Tiba-tiba daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, dunia naik jabatan, rezeki bertambah, Allah bisa akan bukakan itu dari yang tersembunyi itu. Lihat saja ada orang dia dapat uang banyak, tiba-tiba dari uangnya itu bisa keluar cepat. Dari dia dapat rezeki, mobilnya rusak. Satu ban ini aja udah berapa? Rusak, ganti. Jadi uangnya di sini menghabiskan ke sini. Jadi secara tersembunyi keluar sendiri. Takuti olehmu daripada yang tersembunyi daripada kebinasan ya Allah. Jangan sampai ya Allah dunia yang kudapatkan ini bisa dapat menyebabkan aku binasa secara tersembunyi. Jangan. Nah, ini syukurin. Dan dalam puji manusia. Yang ketiga. Dan dalam puji manusia itu, maka ubudiyah itu mengendaki akan syukur nikmat. Ya, dipuji oleh manusia itu langsung syukur nikmat. Tambahkan nikmat. Daripada yang ditutupi atasmu. Apa yang ditutupi, Bu? Apa yang ditutupi? Aib. Andai kata Allah bukakan aib kita, orang lain enggak muji. Maka disitulah ulama-ulama sufi, ya Allah, Engkau telah menutup aibku. Andai kata ya Allah, Engkau telah membukakan, enggak tahu lagi hamba ya Allah. Makanya aib dunia, aib akhirat kita minta kepada Allah ditutupkan. Kalau nanti di akhirat dibukakan aib kita, ini dia nih. Ini waktu sekolah ini nembak bakwan ini. Enggak bayar dia nih. Ini waktu di sekolah ini, lari daripada janji kawan-kawannya. Dibukakan, sekarang dipuji, diangkat, disenangin orang. Maka itu kita syukur nikmat, ya Allah. Engkaulah yang menutupi. Andai kata tahu mereka ya Allah, enggak tahu saya lagi ya Allah. Mereka katakan kita ni orang alim, orang ni. Padahal dahulunya, gitu. Allah tutupkan seperti tutupnya ini. Dosa ini ada, cuma dia sudah ditutup. Jangan sampai terbuka ini. Jangankan terbuka, sedikit aja pun jangan ya Allah. Itu. Ini menunjukkan mereka itu syukur atas nikmat. Bila dipuji, anak kita dipuji, diri kita dipuji, suami kita dipuji, semua keluarga kita dipuji, itu berarti Allah menutup daripada aib-aib kita. Maka syukurkan. Takuti olehmu. Dan takuti olehmu daripada Allah Ta'ala akan menzahirkan daripada yang batin daripadamu. Takutkan ketika yaitu batinmu itu, di batinmu itu. Takutkan nampak daripada batinmu. Maka membinasakan manusia itu kepadamu. Baik, Bapak, itulah dia kajian kita, kitab Al-Hikam yang kita belajar. Sedikit lagi nih. Dan adapun sukacita yang tiada diketahui baginya. Andai kata ada kegembiraan, basat itu, tapi enggak tahu apa sebabnya. Kalau tadi kan tahu sebabnya. Nah sekarang andai kata tidak tahu apa sebabnya, tidak tahu mengetahuinya sebab itu, maka hak ubudiyah dalamnya itu meninggalkan meminta. Enggak tahu sebabnya. Ya Allah, ya ini apa yang dapat kita nih, ini kita tinggalkan. Jangan meminta gitu. Dan sejahteralah ia atau selamatlah ia hingga mati. Sejahtera atau selamatlah ia daripada mati. Maka inilah adab duka cita dan sukacita dalam ubudiyah
atau ubudiyah atau salam. Intaha. Sekian pembahasan tentang qabat dan basat itu tadi. Nah, itu bila dia tidak ketahui. Baik, sampai di situ aja kajiannya. Kita akan masuki kalam baru daripada Syekh Ibn Athaillah minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.